Artinya karena sudah penuh di jari saya, dia masuk ke level ketiganya saya, persis di bawah anak saya. Jadi dia jaringannya anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita kedatangan tamu kita. Yang pertama dari Kedai Sakti, Saudara Mas Sulistiono Taskari. Dari Kedai Gotong Royong ada Saudara Damairi. Dan di depan saya ini ada dari Kedai Cika Pratama, Salam Merdeka. Agus Sulistiono. Dan yang terakhir adalah Saudara Anggi Ramadan, tim kita bagian gulung kabel. Oke, kesempatan pada malam ini sungguh sangat berbahagia karena setiap malam di kedai cabai-cabean, termasuk ownernya saya sendiri, Saudara Badrul Duja. Jadi kita akan sedikit membahas masalah CK, di mana bahwasanya CK ini yang masuk ke Madura pada tahun berapa, Mas? Tahun 2018 bulan November. Ya, tahun 2018 bulan November. Tentunya kita semua yang ada di CK pernah paham bahwasanya di rokok CK ini sungguh banyak bermanfaat, terutama untuk pengobatan. Jadi insya Allah bagi teman-teman atau clubber di luar sana yang saat ini belum merokok CK, segeralah merokok CK. Karena insya Allah rokok kita aman, nyaman, dan badan kita jadi sehat. Terutama bagi teman yang punya penyakit, insya Allah bisa disembuhkan. Amin. Jadi kita kembali lagi kepada channel, ya, Bercika Channel. Nah, di sini saya sebagai pemilik owner kedai cabai-cabean yang berlokasi di Gria Abadi. Malam ini saya mencoba mau bertanya kepada teman-teman kedai yang ada di sini tentang rokok CK. Jadi saya minta tolong dijelaskan kepada Saudara Mas Sulistiono Taskari selaku owner dari Kedai Sakti, ceritakan masalah sejarah CK ini bisa turun ke Bangkalan dan segitu boomingnya rokok CK di Bangkalan ini seperti apa, sehingga sekarang ini hampir seluruh di Bangkalan ini rata dengan CK. Mungkin bisa dijelaskan, silakan. Oke, Mas Yoyon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Merdeka. Salam Merdeka. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Maulidi Faisal sama Mas Denny Irawan, ya, yang telah awalnya saya diajak sama beliau-beliaunya, ya. Nah, pertama kali saya dikenalkan rokok CK itu pada tanggal, ini kalau nggak salah tanggal 20 atau 21 Januari 2019, ya. Pada waktu itu Mas Denny Irawan menawarkan rokok CK ini kepada saya, dan jujur saya orangnya anti kretek. Jadi saya nggak mau waktu pertama kali ditawarin sama Mas Denny. Sekarang beliaunya sudah menjadi kedai, nama kedainya itu Spartan. Nah, berawal dari itu saya dijejeli karena banyak manfaat yang didapat di rokok CK. Dan jujur juga saya nggak percaya, katanya bisa enak ke badan, masa rokok bisa enak ke badan. Akhirnya lama kelamaan saya dikasih sama Mas Denny. Akhirnya kok apa yang dibilang sama Mas Denny itu kok menang betul adanya. Bangun tidur kerak keluar sendiri, badan biasanya sakit semua, alhamdulillah enak. Nah, berawal dari situlah saya itu mikir bener juga rokok CK ini, ya. Hanya saya telepon, saya beli cuma 1 bungkus sama Mas Denny, beli, saya coba 1 bungkus sehari saya habis. Ternyata memang betul adanya rokok ini sangat-sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Secara logika, mohon maaf,
selama saya rokok X, ya saya anggap rokok X yang rokok dulu saya itu kok terutama dada ini sakit ya. Nah akhirnya saya diajaklah sama beliau sama Mas Denny itu ke tempat kedainya Mas Mul. Kalau nggak salah Mas Mul baru awal jadi kedai di bulan Januari 2019 ya, dia bergabung di 2018 di bulan November bergabung, dan di Januari Mas Mul itu sudah jadi kedai. Jadi ditempuh cuma 2 bulan jadi kedai. Nah syarat dan ketentuan sudah tahu jadi kedai itu berapa member. Nah awalnya saya diceritain sama Mas Mul gini panjang lebar, hanya tertarik hanya rokok aja kita harus jadi member ya. Karena apa? Mas Mul bilang rokok ini rokok MLM, jadi harus ada kememberan. Nah, istilah di Indonesia Mas CK itu kita harus beli ATM-nya CK, bener ya. Karena saya gabunglah di tanggal 23 Januari 2019 jadi member resmi di CK. Sejak itu saya tidak pernah pakai rokok X saya tadi. Jadi saya jadi member, saya beli dapat satu slop CK sama satu slop ACH plus 2 bungkus ACH dengan harga kurang lebih 385 waktu itu. Nah, akhirnya Mas Denny menceritakan, karena saya sudah mendapat manfaatnya, jujur manfaatnya itu sangat banyak ya. Memang di sini ada detox. Jadi detox saya itu setiap orang beda-beda. Kalau saya pribadi detox saya itu ngurus 3 hari. Herannya lagi perut tapi tidak sakit. Ini kok aneh. Saya telepon ke upline saya, ke Denny. Mungkin saya tidak cocok rokok ini, tapi Mas Denny bilang terusin, habisin rokok kamu yang 2 slop itu, habisin. Hanya di hari keempat itu alhamdulillah saya nggak ngurus, badan semakin enteng, dan secara tidak sadar yang dulunya dada saya sakit kayak ditusuk-tusuk itu, kok hari keempat atau hari kelima itu saya baru sadar kok dada saya selama ini kok nggak sakit ya, sejak saya jadi member. Nah akhirnya Mas Denny itu, kamu jangan, kalau bisa jangan ini, karena ini ada bisnis juga. Hanya saya diceritakan juga bisnis sebetulnya sebelumnya sudah diceritain sama Mas Mul, untuk karena ini MLM harus buka jaringan. Niat saya waktu itu sebetulnya hanya pemakai aja, tapi saya terus dikasih ilmu sama Mas Denny untuk mencari jaringan, dan alhamdulillah saya mendapatkan 5 member. Dari 1 member saya ternyata memang seorang kepala desa. Akhirnya alhamdulillah berkembang sampai saat ini, alhamdulillahnya member saya itu 5.000 lebih lah. Nah karena saya itu banyak member, akhirnya itu Denny menyarankan saya jadi, kalau sekarang di OJK ya, kalau waktu zaman saya itu sub kedai. Saya bergabung 23 Januari 2019, tanggal 24 Februari, anggap 1 bulan ya, 2019 saya menjadi sub kedai. Tanggal 3 saya pengajuan jadi kedai, 3 April 2019 saya pengajuan jadi kedai, tanggal 4 saya resmi jadi kedai, tanggal 4 April 2019. Nah bermula dari situlah member-member di luar jaringan saya juga, terutama di jaringan Mas Denny, yang notabene Mas Denny itu adalah cucu dari Mas Mul. Jadi Mas Denny nggak ikut langsung Mas Mul, masih ada satu di bawah Mas Mul itu kakek saya yang namanya itu Ra'anas. Mungkin beliaunya adalah sepupunya Mas Badrut ya. Nah Ra'anas ini mendapatkan Denny, dapat membernya. Nah di timnya Denny inilah berkembang pesat sampai saat ini. Bahkan sekarang sudah jadi viral sekali. CK di Madura bahkan sekarang sudah masuk ke pelosok-pelosok, ke desa-desa. Manfaatnya banyak sekali yang dilihat, alhamdulillah. Orang yang atas izin Allah semua ya, orang yang sudah penyakit, contoh penyakit kayak diabetes, vertigo dan lain sebagainya bisa sembuh. Tapi sekali lagi, member-member Indonesia Merdeka ini bukan rokok obat ya, tapi alhamdulillah bisa menyembuhkan semua
penyakit. Semuanya atas izin Allah. Jadi dari perjalanan disitulah Mas Denny terus mengembangkan dan memberikan ilmu. Mas Mul juga itu memberikan ilmu ke Kalibrima sampai saat ini berkembanglah dari khususnya di Pulau Madura, dari Bangkalan sampai ke Sumeneb. Alhamdulillah sudah 50 kedai yang ada di Madura, khususnya Bangkalan itu sudah 40 lebih kedai. Nah, Dan sebentar, kalau masalah dari jaringan kedai sampean sendiri ini kira-kira sekarang ini ada berapa? 5.600 berapa nih? Kurang lebihnya, karena jujur aja HP saya ini ya, kalau kita cek itu agak lama ya, karena sudah melebihi. Dan di jaringan, kebetulan di jaringannya siapa? Di jaringannya Pak Kepala Desa Haji Rahmat itu kebetulan itu tidak bisa dicek lagi karena sudah hilang ya. Termasuk dari jaringan sampai saya buka di statusnya Sigartu, www.sigartu.com. Dan sebentar, ini juga ada yang menarik, bahwasanya yang saya tahu ya, ini Mas Yoyon Sulistiono Taskari dengan Pak Agus ini, jadi kamera mungkin agak disorot, ini kan selalu berdua ya. Apakah kedainya ini Pak Agus ini jaringannya kedainya Pak Yoyon, Oke. atau beda jaringan? Ya. Kalau saya jelas jaringannya kedainya Pak Yoyon, kan begitu. Nah, soalnya kemana-mana selalu berdua Ya. otomatis kan saya jadi tanda tanya ya, seperti misalnya antar rokok ke sana selalu berdua. Jadi apakah memang ini satu jaringan atau beda jaringan atau bagaimana, kok selalu kompak gitu? Dan mungkin ini juga contoh kepada teman-teman para kedai, kalau bisa mungkin harus sama-sama kompak. Ya. Jadi begini, saya berawal kalau dengan Mas Yuyun ini, panggilan kerennya kan Mas Yuyun ya. Sama Mas Yuyun ini saya jujur aja sebetulnya sudah teman sejak dari kecil. Nah, biarpun saya rumah saya di Kamal, tapi dulunya waktu SD itu sering pernah ketemu. Dan balik lagi ke Bangkalan, saya akhirnya kenal dengan CK ini. Saya tahu Mas Yuyun ini rokoknya adalah rokok X ya, saya nggak mau jemput merek, rokok X juga dia. Hanya saya main, dia perokok berat, saya nanya satu bungkusnya berapa, kebetulan dia itu jaringan saya juga. Nah, waktu itu saya ajak, nah, karena saya ceritakan ke Mas Yuyun ini rokok CK ini banyak manfaatnya, dia nggak percaya. Nah, balik lagi tetap nggak percaya. Herannya lagi, dia katanya rokoknya nggak enak, tapi rokok saya kok terus disedot ya. Akhirnya saya nggak kira nakal, gimana caranya, karena dia satu hari itu 2 bungkus rokok X tadi, 2 bungkus kan eman-eman. Di satu sisi dapat manfaatnya, di satu sisi ada bisnisnya. Oke. Nah, akhirnya saya ajaklah Mas Yuyun ini ke kedainya Mas Mul. Karena waktu itu saya jadi masih member baru, jadi akhirnya Mas Mul menjelaskan ke Mas Yuyun, saya ajak ke kedai, dijelaskan gini-gini. Memang waktu itu dia heran, kok rokok cikai semua ya. Sekarang dia bawa rokok X, akhirnya tidak boleh dikeluarin sama Mas Mul. Akhirnya dia diceritain, bla 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 bla. Akhirnya dia masih belum jadi member. Besok selama 2 hari dia bawa ke kedai. Akhirnya Mas Yuyun saya kasih 1 slot karena saya mau pulang ke desanya istri saya, karena saya nggak ada di rumah, takut kekurangan barang, saya kasih 1 slot. Dan alhamdulillahnya 1 slot itu pada hari itu, kalau nggak salah hari Jumat itu bisa. dia banyak nyoba di kantor pelayanan pajak, terutama di Bangkalan. Akhirnya dia kebingungan dengan rokok. Hari Sabtu, akhirnya karena sudah penuh di jaring saya, dia masuk ke level ketiganya saya, persis di bawah anak saya. Jadi dia jaringannya anak saya, di atas anak saya istri, baru saya. Kenapa saya selalu berdua? Nah, karena kebetulan
rumah saya itu sama rumahnya Mas Yuyun itu satu RW, cuma lain RT, beda gang aja. Nah, mungkin dari pertanyaan teman-teman, kok selalu kompak ya sampai direktur utamanya CK yaitu Mas Arif Hidayat itu kalau setiap beliaunya datang ke Bangkalan itu kok kenapa sih Mas Yuyun sama Mas Yoyon ini kok selalu berdua terus, kok nggak pernah pisah? Ya, memang dia teman kecil saya. Kedua, rumah memang berdekatan berdagang. Karena dari awal kita sudah tahu sifatnya masing-masing di dalam bisnis juga ini saya sama Mas Yuyun itu selalu kompak itu mengatur strategi gimana saya nggak kurang amat erat ya. Jadi kenapa berawal saya itu mengenalkan rokok Cika ke Mas Badrut ya, yang sekarang alhamdulillah sudah jadi kedai dengan nama kedainya cabai-cabean ya. Nah, itu pun agak saya paksa memang karena saya sudah tidak mampu untuk menyetop barangnya Mas Badrut yang membernya semakin banyak. Nah, jadi saya kesini selalu minta bantuan Mas Yuyun. Nah, kalau saya nggak ada, Mas Yuyun yang nganterin. Kalau Mas Yuyun nggak ada, saya juga yang nganterin ke sini. Saling Nah, menutupi lah. maka dari itu kita saling menutupi aja. Ya, kalau sudah itu dijaga dengan baik, insya Allah. Mas Yuyun tadi sempat menarik juga ya berbincang dengan Pak Yoyon, kolaborasi dengan Kedai Sakti dengan Cika Pratama. Nah, tentunya sangat kompak sekali. Nah, dan yang saya tanyakan sekarang tanggapan dari Pak Yuyun sendiri. Nah, tentang Pak Yoyon ini seperti apa? Ya kok, ya maaf ya, karena terus terang saya sebagai jaringan kedainya Pak Yoyon tetap perlu binaan dan perlu stok kadang kan, selalu ngantar ke sini berdua gitu. Jadi kekompakan ini yang serasi, tapi di satu sisi kan kalau tadi tanggapan dari Pak Yoyon sendiri, ya senang sekali lah berkolaborasi dengan Pak Yuyun. Nah sekarang dari Pak Yuyun sendiri bagaimana tanggapannya tentang Pak Yoyon ini? Jadi mohon dijelaskan ini Pak Yuyun. Oke, terima kasih owner kedai cabai-cabean ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka. Merdeka. Oke, untuk menanggapi tadi pertanyaannya owner kedai cabai-cabean, sebenarnya saya dengan Mas Yoyon itu ibaratnya apa ya? Kita ini saling menutupi. Nah, siapa yang bisa jalan, monggo, kan gitu. Tapi kita kan ibaratnya setiap orang itu kan punya kepentingan sendiri-sendiri kan. Nah, tapi alhamdulillah selama ini saya berjalan dengan Mas Yoyon itu nggak ada kendala. Nah, siapa yang sempat untuk mensuplai baik itu jaringannya Mas Yoyon atau jaringan saya sempatkan kalau saya lagi sempat. Begitupun juga Mas Yoyon. Mas Yoyon apabila saya tidak sempat atau ada halangan, Mas Yoyon juga siap untuk mengantar itu. Ya sebenarnya sih alhamdulillah kita ini berangkat dari rasa saling percaya. Nah, rasa saling percaya itulah yang mengeratkan. Ada ibaratnya suatu ikatan. Ya, ikatan untuk saling mensupport dolen-dolen kita. Nah, untuk itu saya sampaikan untuk kedai-kedai seluruh Madura itu ayo kita rasa saling percaya dan mempunyai suatu ikatan yang saling saling mendukung. Soalnya apa? Ya itu ibaratnya kita punya slogan
kerjasama dan sama-sama kerja. Nah, dari situ kita, kalau kita sudah ada rasa percaya, kita enteng. Maksudnya entengnya gini, kita gak ada prasangka negatif untuk semua siapapun aja, downline kita ataupun non downline kita. Kita layani seperti apa? Ibaratnya konsumen itu ibaratnya raja. Nah, jadi kita harus melayani siapa saja konsumen kita, biarpun itu jadi dari jaringan kita atau bukan jaringan kita. Kenapa? Karena apa? Setiap clubber kan belum tentu, biarpun clubber saya belum tentu beli ke saya. Karena apa? Mungkin jaraknya terlalu jauh. Ya, nah, bisa-bisa beli ke kedai yang lain, atau kedai cabai-cabean bisa melayani, juga kedai sapi juga bisa melayani. Itu haknya konsumen, maupun mau beli di mana saja. Jadi ayo kita jaga rasa saling percaya itu. Konsumen itu raja. Jadi pelayanan terutama di rokok CK ini harus semaksimal mungkin. Karena apa? Serapan kita ini butuh serapan. Apabila kita memilih-milih, itu bukan dolen saya, jadi nggak berhak beli ke saya, itu jangan sampai punya pikiran kayak gitu. Kasihan clubber itu bingung kita harus beli di mana, sedangkan kita butuh yang namanya rokok ini. Kita mau rokok yang lain dari ini kemungkinan tidak bisa lagi. Ibaratnya apa? Badan kita sudah bersih. Jadi kalau sudah bersih, kenapa harus diracuni lagi, kan gitu. Nah, untuk itu ayo saya mengajak semua kedai yang ada di Madura untuk siap melayani clubber dimanapun yang butuh pelayanan kita. Itu yang saya harapkan. Masalah saya dengan Mas Yoyon ini memang ibaratnya apa ya, sampai manajer JK-nya sampai bilang gini juga sih, orang dua ini kayaknya nggak bisa dipisahkan, kemana-mana mesti berdua. Ya saya jawab aja, wong saya dengan Mas Yoyon ini dekat rumahnya, kenapa harus harus berpisah, kan gitu. Nah, lagian saya ini kan dolennya Mas Yoyon. Nah, saya merasa membutuhkan Mas Yoyon, begitupun juga Mas Yoyon juga butuh saya. Ternyata ada timbal balik di situ. Sama-sama mendukung. Jadi ya untuk apa kita bermusuhan masalah ini, kan gitu. Lebih baik kita tambah mempererat tali silaturahim ini, ya kan. Cut dulu.